Bayangkan, kau bekerja jauh dari tanah air, hanya ingin mengubah nasib. Tapi justru difitnah oleh orang yang seharusnya jadi rekanmu sendiri. Dan lebih menyakitkan lagi, fitnah itu memaksamu menikah dengan pria tua yang bahkan bukan pilihan hatimu. Namaku Rinanti, dan inilah kisah bagaimana aku bangkit dari kehinaan, dan membuktikan bahwa tak ada yang lebih kuat dari perempuan yang sabar, tapi tak pernah menyerah. Narator, suara mulai kuat dan menginspirasi. Jangan kemana-mana, karena cerita ini akan membuka mata kita bahwa kadang, jalan hidup yang paling pahit, justru membawa kita pada masa depan yang tak pernah kita bayangkan. Ajakan like ke subscribe, visual muncul perlahan. Kalau kamu suka kisah nyata yang menginspirasi dan mengaduk emosi, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan subscribe juga agar nggak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya, hanya di channel ini. Langit Riyadh sore itu tampak memerah, pasir berterbangan terbawa angin panas yang tak kunjung reda sejak pagi. Di balik kaca mobil hitam yang membawa Rinanti menuju rumah majikannya, gadis muda asal Jawa Tengah itu hanya bisa menatap kosong keluar jendela. Matanya sembab. Bukan karena sedih meninggalkan tanah air matanya sudah kering sejak bandara. Tapi karena rasa cemas yang terus menggerogoti hatinya. Ia akan tinggal di negeri orang, bekerja di rumah orang asing yang tak ia kenal, tanpa tahu seperti apa nasibnya nanti. Saat mobil berhenti di depan sebuah rumah besar bercat krem, Rinanti menghela napas panjang. Bangunan 2 lantai dengan halaman luas dan pohon kurma itu tampak megah. Terlalu mewah untuk dirinya yang hanya gadis dari kampung kecil di lereng gunung. Pintu dibukakan oleh seorang perempuan berjilbab hitam. "Masuk," ucapnya singkat dengan nada datar. Dialah Salma, pembantu senior yang sudah bertahun-tahun bekerja di rumah itu. Wajahnya tidak ramah, tidak juga bersahabat. Ia mengukur Rinanti dari ujung kepala hingga kaki seperti menilai barang dagangan baru. Rinanti menunduk sopan. "Assalamualaikum." Salma tidak menjawab salamnya. Ia hanya melengos, lalu berkata, "Kamar kamu di belakang dapur. Jangan harap tidur enak. Kerjamu akan banyak." Hari-hari pertama Rinanti dipenuhi rasa bingung dan lelah. Ia harus belajar cepat, bahasa Arab dasar, kebiasaan keluarga majikan, hingga cara membersihkan rumah dengan standar tinggi. Tapi satu hal yang membuatnya bertahan adalah sikap majikannya, Tuan Hamid, pria tua berusia sekitar 65 tahun yang meskipun pendiam, terlihat sangat menghargai kerja keras. Berbeda dengan Salma yang kerap memerintah dengan nada tinggi, Rinanti memilih bekerja dalam diam. Ia bangun paling pagi, tidur paling malam. Mencuci pakaian dengan tangan karena mesin sering rusak. Mengepel seluruh rumah, hingga merawat taman kecil di halaman belakang. Setiap kali Tuan Hamid melewati taman, ia selalu berhenti sejenak dan memperhatikan bunga-bunga yang perlahan tumbuh berkat tangan Rinanti. "Siapa yang merawat ini?" tanya Tuan Hamid suatu pagi. Rinanti terkejut ditanya langsung. Ia menjawab dengan gugup, "Saya, Tuan." Tuan Hamid mengangguk pelan. "Bagus. Teruskan." Ucapan singkat itu terasa seperti pujian besar bagi Rinanti. Tapi diam-diam, Salma mulai memperhatikan perubahan sikap majikannya. Ia merasa tidak nyaman. Dulu, hanya dia yang sering diajak bicara oleh Tuan Hamid. Tapi kini, Rinanti yang sering mendapat perhatian. Bahkan anak perempuan Tuan Hamid, Noura, mulai menyukai masakan Rinanti yang sederhana namun lezat. Rinanti dianggap seperti angin segar di rumah itu. Tenang, bersih, dan jujur. Sesuatu yang Salma anggap sebagai ancaman. Sementara itu, Rinanti tidak menyadari bahwa benih-benih kebencian sedang ditanamkan. Ia terlalu fokus bekerja dan berharap bisa menyenangkan semua orang di rumah itu, tanpa tahu bahwa justru itulah yang akan menjerumuskannya ke dalam masalah besar. Pada malam sunyi, saat Rinanti sedang mencuci piring di dapur, Salma berdiri di balik pintu, mengawasinya dalam diam. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa selain satu hal, rasa iri yang mulai tumbuh menjadi rencana busuk. Sudah 2 bulan Rinanti bekerja di rumah itu. Ia mulai terbiasa dengan ritme kehidupan di Riyadh, panas yang menyengat, suara azan yang menggema 5 kali sehari, dan suasana rumah yang kini tak lagi asing baginya.
Meski tidak pernah akrab dengan Salma, Rinanti berusaha menjaga hubungan profesional. Ia sadar, statusnya hanya pembantu baru. Tidak pantas menyaingi atau terlihat lebih unggul. Namun, entah kenapa, perlakuan Salma makin hari makin aneh. Kadang, Rinanti mendapati sabunnya disembunyikan, pakaiannya dipindahkan, bahkan makanannya ditukar. Ketika ditanya baik-baik, Salma hanya menjawab, "Jangan sok manja. Di sini, semua harus tahan banting." Rinanti tidak membalas. Ia memilih diam, memendam. Tapi di balik kesabarannya, hatinya mulai merasa tak nyaman. Puncaknya terjadi suatu siang, saat Tuan Hamid sedang duduk di teras belakang menikmati teh hangat. Rinanti datang dengan sepiring kurma dan semangkuk sup ayam. Ia tahu majikannya tidak suka makanan berat siang hari. Tuan Hamid menerima dengan anggukan. "Kau belajar cepat?" ucapnya pelan. "Kau berbeda dari yang lain." Ucapan itu sederhana, tapi cukup membuat Salma yang berdiri di balik tirai ruang tamu mengepalkan tangan. Ia tidak bisa lagi menahan amarah. Dalam pikirannya, perhatian Tuan Hamid seharusnya miliknya. Ia sudah mengabdi belasan tahun di rumah itu. Kenapa justru anak kampung baru ini yang mendapatkan pujian? Sore harinya, Salma diam-diam menghampiri Noura, anak perempuan Tuan Hamid yang baru pulang dari rumah saudaranya. "Noura," bisiknya saat keduanya berada di dapur. "Kau tahu, ayahmu sering bicara dengan pembantu baru itu. Kadang di taman, kadang di dapur. Aku bahkan pernah melihat mereka berdua di ruang kerja, tertutup, entah membicarakan apa." Noura mengernyit. "Kau yakin?" Salma pura-pura enggan menjawab, lalu akhirnya berkata, "Aku tak ingin ikut campur. Tapi sebaiknya kau lebih waspada. Jangan sampai nama baik keluarga tercemar hanya karena seorang pembantu dari desa." Fitnah itu dilempar begitu halus, tapi mematikan. Hanya butuh waktu beberapa hari sebelum api mulai menyala. Noura, yang memang keras dan posesif terhadap ayahnya, mulai bersikap sinis kepada Rinanti. Ia tak lagi menyapa, dan saat Rinanti mengantar makanan ke kamarnya, ia hanya berkata tajam, "Taruh di lantai saja. Aku tidak mau disentuh oleh tangan licik." Rinanti kaget. "Maaf, ada yang salah, Nona." "Jangan pura-pura bodoh," bentaknya. "Kau pikir aku tak tahu? Apa yang kau lakukan pada ayahku? Apa niatmu bekerja di sini?" Suasana berubah tegang. Rinanti hanya berdiri terpaku, mencoba menahan air mata. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Bahkan ia tidak tahu dari mana datangnya tuduhan itu. Hari-hari berikutnya, semua terasa berubah. Noura menolak makanan dari Rinanti. Salma berjalan dengan senyum puas. Tuan Hamid tampak gelisah, namun tidak langsung menanyakan apapun. Ia mulai mendengar bisik-bisik di luar rumah, bahkan dari keluarga jauh yang menyindir. "Jaga harga dirimu, Hamid. Jangan sampai orang bicara macam-macam tentang gadis kampung itu." Fitnah kecil yang ditabur perlahan-lahan telah tumbuh menjadi badai. Dan Rinanti, yang hanya berniat bekerja dengan tulus, tak menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu hal. Ia terlalu jujur dan terlalu mencolok di mata orang yang salah. Hari itu, suasana rumah begitu sunyi. Tidak ada tawa dari anak-anak, tidak ada suara musik dari dapur seperti biasa. Rinanti merasakan ada sesuatu yang tidak beres sejak pagi. Salma bersikap lebih angkuh dari biasanya, dan Noura bahkan tidak muncul dari kamarnya. Sampai akhirnya, selepas zuhur, Rinanti dipanggil ke ruang tengah oleh Tuan Hamid. Di sana, sudah duduk Noura dan dua kerabat perempuan lain yang belum pernah Rinanti temui sebelumnya. Semuanya mengenakan abaya hitam, wajah mereka dingin, tatapan menusuk. Rinanti menunduk sopan. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Tuan Hamid tampak tegang, matanya tidak menatap Rinanti langsung. Justru Noura yang bersuara, suaranya tajam. "Kau tidak usah pura-pura polos lagi, Rinanti. Semua sudah tahu." Rinanti mengerutkan kening, bingung. "Saya tidak mengerti, Nona." Salah satu kerabat berkata, "Kami mendapat kabar kau telah menjalin hubungan tidak pantas dengan Tuan Hamid. Kau pikir kami buta?"
Banyak tetangga yang melihat kalian berdua terlalu dekat. Darah Rinanti seperti berhenti mengalir. Astagfirullah. Tidak. Saya tidak pernah. Saya hanya bekerja. Saya tidak pernah berniat macam-macam. Salma, yang entah sejak kapan berdiri di pojok ruangan, pura-pura kaget dan berkata dengan suara berat. Saya juga tidak tahu harus bilang apa, tapi saya pernah melihat mereka berdua di taman malam-malam. Duduk berdekatan. Saya takut bicara sebelumnya. Bohong, seru Rinanti, tak kuasa menahan emosi. Saya tidak pernah melakukan itu. Demi Allah, saya hanya bekerja di sini. Saya tidak pernah melewati batas. Namun suaranya tenggelam dalam kebisingan tuduhan. Noura berdiri dan menudingnya. Cukup. Kau sudah mempermalukan keluarga ini. Jika bukan karena kasihan, ayah pasti sudah mengusirmu dari dulu. Tuan Hamid akhirnya berdiri. Suaranya rendah tapi tegas. Berhenti semuanya. Mereka semua terdiam. Tuan Hamid berjalan perlahan ke arah Rinanti, menatapnya lama. Di matanya ada pergulatan batin yang dalam, antara membela atau mengalah demi ketenangan keluarganya. Aku tidak pernah menyentuhnya. Aku hanya menghargai kerja keras dan kejujuran seorang gadis muda yang telah memperbaiki suasana rumah ini. Tapi, aku tahu, ini sudah jadi fitnah yang sulit dipadamkan. Ia menarik napas panjang, lalu menoleh ke keluarganya. Untuk menjaga kehormatan rumah ini, dan agar nama baiknya tidak terus diinjak-injak, aku akan menikahi Rinanti secara sah. Semua terhenyak. Apa? Seru Noura. Ayah gila? Dia pembantu. Dia dari desa. Umurnya bahkan lebih muda dari anak ayah. Tuan Hamid hanya diam. Rinanti terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Ia tak percaya kalimat itu keluar dari mulut majikannya. Menikah? Dengan Tuan Hamid? Salma tersenyum samar, bukan karena bahagia, tapi karena rencananya sukses. Tapi ia juga tak menyangka hasil akhirnya akan sejauh ini. Malam itu, Rinanti terkunci di kamarnya. Ia menangis tanpa suara. Bukan karena bahagia, tapi karena merasa kalah. Ia tidak pernah menginginkan ini. Ia hanya ingin bekerja, mengumpulkan uang, dan pulang ke Indonesia membawa sedikit harapan untuk keluarganya. Namun kini, hidupnya akan berubah. Bukan karena cinta, tapi karena fitnah yang dipelintir menjadi jalan keluar. Dan Rinanti tahu, ia harus memilih. Kabur dari kehormatan palsu ini, atau menjalaninya demi mempertahankan harga dirinya yang tersisa. Hari pernikahan itu berlangsung diam-diam. Tanpa pesta, tanpa ucapan selamat. Hanya ada wali hakim, 2 saksi, dan beberapa anggota keluarga yang menyaksikan dengan wajah kaku. Rinanti mengenakan abaya putih sederhana yang diberikan oleh majikannya, sementara Tuan Hamid mengenakan gamis coklat tua, terlihat lebih tua dari biasanya, seperti memikul beban yang berat di pundaknya. Setelah akad selesai, tak ada pelukan, tak ada senyum, apalagi ucapan selamat. Noura langsung pergi tanpa menoleh, dan Salma hanya menatap tajam dari kejauhan sebelum menghilang ke dalam dapur. Rinanti duduk diam di dalam kamar yang kini secara formal menjadi miliknya. Kamar yang dulunya digunakan sebagai ruang tamu-tamu pria. Ia masih belum percaya bahwa dirinya kini menjadi istri dari majikannya sendiri. Bukan karena cinta, bukan karena pilihan, tapi karena tekanan keadaan. Tuan Hamid mengetuk pintu perlahan dan masuk. Maafkan aku, ucapnya singkat, tanpa menatap mata Rinanti. Aku tahu ini bukan yang kau harapkan. Tapi aku tidak bisa membiarkan nama baikmu hancur di negeri ini. Rinanti hanya mengangguk pelan, tak sanggup berkata apa-apa. Hatinya campur aduk, marah, bingung, malu, juga sedih. Ia ingin berteriak, tapi ia tahu tidak ada yang akan peduli. Hari-hari setelah pernikahan itu justru lebih sunyi dari sebelumnya. Noura tak lagi berbicara dengan ayahnya, dan Salma menunjukkan rasa tidak hormat secara terang-terangan. Bahkan berani membanting piring atau meninggalkan tugasnya hanya untuk membuat Rinanti kerepotan. Namun Rinanti tidak membalas. Ia memilih diam. Setiap hari, ia tetap memasak, membersihkan rumah,
dan menyiapkan obat untuk suaminya yang mulai sering batuk-batuk. Kalau kau pikir jadi istri akan membuatmu berkuasa di rumah ini, kau salah besar, bisik Salma suatu malam saat mereka berpapasan di dapur. Kau tetap pembantu, meski kau pakai cincin di jari manismu. Rinanti menatap Salma dengan mata berkaca-kaca, tapi tidak ada kebencian di dalamnya. Hanya kesedihan yang dalam. Aku tidak pernah ingin ini terjadi, Kak Salma. Tapi apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Satu-satunya yang berubah perlahan adalah perlakuan Tuan Hamid. Ia mulai sering mengajak Rinanti berbicara, menanyakan kabar keluarganya di kampung, bahkan mengajaknya makan bersama di ruang makan yang selama ini hanya digunakan oleh majikan. Tak perlu berdiri terus, duduklah, ucapnya suatu sore. Aku tak melihatmu sebagai pembantu, tapi sebagai istri. Perkataan itu membuat Rinanti terdiam. Entah kenapa, dalam segala kekacauan yang terjadi, ia mulai melihat sisi lain dari pria tua itu. Di balik sorot matanya yang lelah, ada ketulusan yang perlahan tumbuh. Mungkin bukan cinta yang membara seperti dalam dongeng, tapi ada rasa hormat yang mulai bertunas. Namun ia tahu, ini baru permulaan. Di balik status baru sebagai istri, tantangan yang jauh lebih besar telah menantinya. Ia tidak hanya harus menghadapi keluarga yang menolaknya, tetapi juga menghadapi diri sendiri. Apakah ia bisa bertahan dan berdiri tegak dalam kehidupan yang bukan pilihannya? Dan dalam diamnya malam itu, Rinanti mulai berpikir, mungkin satu-satunya cara agar ia bisa bertahan adalah dengan berubah. Bukan sekadar menjadi istri yang baik, tapi menjadi perempuan yang cukup kuat untuk mengubah jalan hidupnya sendiri. Hari-hari berlalu dengan lambat. Rumah yang dulunya dipenuhi aktivitas kini terasa kaku dan penuh tekanan yang tak kasat mata. Rinanti menjalani hari-harinya sebagai istri, tapi perlakuan keluarga majikannya, sekarang keluarganya sendiri, tidak banyak berubah. Ia tetap dianggap orang luar. Setiap kali ia masuk ruang makan, Noura akan keluar. Salma, yang sebelumnya hanya sinis, kini berani terang-terangan mencemooh. Kalau bukan karena kasihan ayahmu, aku yakin dia tak akan memilih wanita seperti aku, ucap Rinanti lirih suatu malam, duduk sendirian di kamar sambil menatap langit riat dari balik jendela kecil. Tapi Tuan Hamid justru menunjukkan sisi yang berbeda. Mungkin karena usianya yang makin renta, atau mungkin karena rasa bersalah yang pelan-pelan berubah menjadi ketulusan, ia mulai lebih perhatian kepada Rinanti. Ia sering meminta Rinanti mendampinginya saat membaca, menyuruhnya duduk bersama saat menerima tamu, bahkan mempercayakan hal-hal kecil padanya, seperti mengatur makanan harian dan pengeluaran rumah. Orang-orang mungkin menolakmu, tapi kau satu-satunya yang membuat rumah ini terasa hidup kembali, katanya suatu malam saat Rinanti memberinya teh. Rinanti hanya menjawab dengan senyum kecil. Tapi di dalam hatinya, ucapan itu seperti selimut hangat di tengah musim dingin. Ia mulai bisa menerima keadaannya sedikit demi sedikit. Namun perubahan sikap Tuan Hamid justru menambah bara di hati Noura. Suatu hari, Noura mendatangi Rinanti di dapur dan berbicara tanpa basa-basi. Kau pikir dengan duduk di sebelah ayahku setiap hari, kau bisa mengambil alih semuanya? Kau tetap orang luar. Warisan keluarga ini bukan untukmu. Jangan mimpi. Rinanti tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah Noura dengan penuh tenang dan berkata, saya tidak ingin mengambil apapun. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan tenang. Tapi jika Allah berkehendak lain, saya akan terima. Ucapannya bukan untuk menantang. Tapi justru karena Rinanti mulai memahami sesuatu, dia memang bukan siapa-siapa. Tapi ia juga bukan wanita lemah yang bisa diinjak terus-menerus. Suatu malam, saat membersihkan ruang kerja suaminya, Rinanti menemukan beberapa buku tua tentang manajemen keuangan, properti, dan hukum keluarga. Buku-buku berbahasa Arab dan Inggris itu penuh catatan tangan Tuan Hamid. Ini semua catatan pentingnya, Tuan? Tanyanya ketika mengantar teh. Tuan Hamid mengangguk pelan. Aku dulu aktif mengelola perusahaan kecil sebelum pensiun. Tapi semua ini akan menjadi warisan bagi anak-anakku. Dan juga untukmu, kalau kau mau belajar. Rinanti tercengang. Saya belajar?
Tuan. Kenapa tidak? Tuan Hamid menatapnya dalam. Kau masih muda. Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk menerima nasib. Kau harus punya bekal. Agar kau tak selamanya dianggap rendah. Kata-kata itu menggema di kepala Rinanti hingga berhari-hari. Ia mulai berpikir. Mungkin, inilah waktunya. Ia sudah menjalani hidup yang tidak ia pilih, tapi bukan berarti ia tidak bisa mengubah arah. Sejak itu, di sela-sela pekerjaannya, ia mulai mencuri waktu untuk membaca buku-buku milik suaminya. Ia mulai belajar bahasa Inggris lagi lewat aplikasi di ponsel lamanya. Ia mencatat, bertanya, bahkan sesekali berdiskusi ringan dengan Tuan Hamid. Sementara itu, Salma merasa makin tersingkir. Ia mulai jarang muncul, dan Noura semakin diam. Mereka tak menyadari bahwa Rinanti yang dulu mereka remehkan, kini sedang tumbuh, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang sedang membangun masa depannya. Di tengah dinginnya penerimaan keluarga, Rinanti mulai merasa hangat oleh hal lain. Tekad. Tekad untuk tidak menjadi korban keadaan selamanya. Malam itu, angin gurun bertiup lebih dingin dari biasanya. Rinanti baru saja selesai merapikan ruang tamu ketika terdengar suara ribut dari lantai atas. Suara piring pecah. Suara langkah kaki terburu-buru. Kemudian suara Noura berteriak. Kau pikir bisa menyembunyikan ini dariku? Rinanti berlari naik, jantungnya berdebar. Di ruang kerja Tuan Hamid, ia mendapati Noura berdiri dengan wajah merah padam, tangannya memegang sebuah map berwarna biru yang biasa disimpan di laci meja ayahnya. Di belakangnya, berdiri Tuan Hamid yang tampak gugup. Ada apa ini? Tanya Rinanti pelan. Noura membentak. Kau tahu ini apa? Ini surat perubahan warisan. Ayah memasukkan namamu sebagai salah satu penerima. Tuan Hamid mencoba menenangkan. Noura, dengarkan dulu penjelasan ayah. Ya, ini rumah milik keluarga kita. Perempuan ini datang dari mana? Dia cuma pembantu, lalu jadi istri, dan sekarang mau mewarisi harta juga. Ini tidak masuk akal. Rinanti menunduk. Bukan karena takut, tapi karena hatinya remuk. Ia tidak tahu apa-apa soal surat itu. Ia bahkan tidak pernah membicarakan harta dengan Tuan Hamid. Aku tidak pernah meminta warisan, Noura, kata Rinanti lirih. Aku bahkan tidak tahu ayahmu membuat surat itu. Berhenti berpura-pura, bentak Noura. Kau pikir semua orang bodoh. Tuan Hamid akhirnya bersuara tegas, sesuatu yang jarang ia lakukan belakangan ini. Cukup, Noura. Ini keputusanku. Bukan karena dia istri, tapi karena dia satu-satunya yang merawatku dengan hati. Aku tidak melihat siapa dia dulu, tapi siapa dia sekarang. Noura menatap ayahnya lama, lalu membanting map itu dan pergi dengan langkah berat. Keesokan harinya, suasana rumah kembali mencekam. Tapi kejadian semalam membuka satu hal, perlahan, kebenaran mulai menampakkan dirinya. 2 minggu setelah itu, Salma kedapatan menyimpan satu benda yang selama ini dicari Tuan Hamid. Sebuah ponsel kecil yang ternyata digunakan Salma untuk merekam dan menyebarkan gosip tentang hubungan fiktif antara Rinanti dan Tuan Hamid sebelum mereka menikah. Ponsel itu ditemukan oleh pembantu baru yang tak sengaja membersihkan lemari tua di gudang tempat Salma menyimpan barang-barangnya. Saat isi ponsel itu diputar, semua bukti fitnah terdengar jelas. Suara Salma memanipulasi cerita, mengirim pesan suara ke tetangga, bahkan mengancam pekerja lain agar diam. Tuan Hamid murka. Dengan suara dingin, ia memanggil Salma ke ruang tengah. Kau sudah bekerja di sini belasan tahun. Tapi satu kali kau menjatuhkan orang yang tidak bersalah, semua pengabdianmu lenyap. Salma mencoba membela diri. Tapi Tuan Hamid hanya mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Mulai hari ini, kau tidak bekerja lagi di sini. Salma pergi dengan mata merah, membawa koper kecil tanpa pamit. Tidak ada yang menahannya. Bahkan Noura hanya diam. Rinanti merasa hampa. Bukan karena Salma pergi, tapi karena akhirnya semua yang ia tahan selama ini, penghinaan, fitnah, tekanan, semuanya pecah begitu saja. Ia duduk di pojok kamar dan menangis lama. Bukan karena lemah,
Tapi karena akhirnya, ia bisa bernapas lega. Tuan Hamid datang dan duduk di sampingnya. Kau telah melewati banyak hal. Tapi kau tetap berdiri. Itu yang membuatmu kuat. Rinanti menatap pria tua itu dengan rasa hormat yang dalam. Saya hanya ingin hidup tenang, Tuan. Tidak lebih. Dan kau pantas mendapatkannya, jawabnya pelan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Rinanti merasa dihargai bukan sebagai pembantu, bukan karena status istri, tapi sebagai manusia yang bertahan dan tetap berjalan meski diterpa badai. Beberapa bulan berlalu sejak Salma pergi dan fitnah terbongkar. Suasana rumah memang belum sepenuhnya hangat, tapi setidaknya tak lagi seberat dulu. Noura sudah mulai melunak, meski belum sepenuhnya menerima Rinanti. Namun, ia tak lagi bersikap kasar. Kadang, mereka bahkan bisa duduk bersama saat makan malam, meski dalam diam. Rinanti sendiri sudah jauh berbeda dari perempuan yang dulu datang dengan koper kecil dan wajah ketakutan. Ia kini lebih tenang, lebih percaya diri. Waktu senggangnya diisi dengan membaca, menonton video belajar bahasa Inggris, dan bahkan mengikuti kursus daring yang ia temukan secara gratis. Suatu malam, saat Rinanti menyiapkan air hangat untuk suaminya, Tuan Hamid membuka pembicaraan yang mengubah hidupnya. Aku sudah bicara dengan teman lamaku. Dia kepala bagian administrasi di universitas terbuka di sini. Kalau kau mau, kau bisa daftar kuliah. Tidak perlu malu. Tak ada kata terlambat. Rinanti membeku sejenak. Kuliah saya, Tuan? Tuan Hamid mengangguk. Kau punya semangat belajar. Jangan sia-siakan. Kalau kau bisa menyeimbangi anak-anakku, mereka tak akan lagi meremehkanmu. Awalnya Rinanti ragu. Tapi malam itu, ia memikirkan semua hal yang sudah ia lewati. Dari dipandang rendah, difitnah, dipaksa menikah, hingga dibela oleh orang yang semula juga asing baginya. Mungkin, memang sudah waktunya ia bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk berdiri sejajar. Maka dimulailah babak baru dalam hidupnya. Rinanti mulai kuliah dari rumah, mengambil jurusan manajemen dan administrasi bisnis. Ia belajar di malam hari, setelah semua pekerjaan rumah selesai. Ia bertanya pada Tuan Hamid bila ada materi sulit. Dan diam-diam, Noura yang semula sinis mulai memperhatikan. Suatu hari, saat Rinanti sedang belajar di ruang kerja, Noura datang membawa 2 cangkir teh. Kau belajar apa? Tanyanya singkat. Manajemen keuangan. Lagi belajar soal aset dan pembukuan, jawab Rinanti pelan. Noura meletakkan teh di meja. Lalu duduk di sampingnya. Kalau kau butuh bantu baca dokumen Arab, bilang saja. Aku bisa bantu. Itu bukan kalimat hangat, tapi untuk Rinanti, itu adalah jembatan, bahwa mungkin, perlahan, semua luka bisa sembuh. Tahun-tahun berlalu. Tuan Hamid akhirnya wafat dalam tidur, dengan tenang, ditemani Rinanti yang terus menjaganya hingga akhir hayat. Ia meninggalkan warisan dalam jumlah cukup besar, dibagi rata antara anak-anak kandungnya dan Rinanti, seperti yang tertulis di surat wasiatnya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perebutan. Karena saat itu, semua tahu bahwa Rinanti bukan lagi pembantu yang jadi istri, melainkan perempuan yang telah menunjukkan bahwa martabat tidak ditentukan dari asal-usul, tapi dari sikap dan perjuangan. Dengan warisan itu, Rinanti tidak pulang ke Indonesia begitu saja. Ia menyelesaikan kuliahnya hingga tuntas, lalu mendampingi anak-anak sambungnya dalam mengelola bisnis keluarga. Ia tetap sederhana, tetap bersahaja, tapi kini ia duduk di ruang rapat sebagai sosok yang dihormati. Dan saat ia berdiri di jendela rumah besar itu, memandang langit Riyadh yang dulu terasa asing, ia tersenyum kecil. Kalau bukan karena fitnah itu, aku tidak akan sampai di sini, bisiknya. Kadang, jalan hidup paling menyakitkan adalah pintu menuju versi terbaik dari diri kita sendiri.